Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Bisnis Konstruksi, yaitu pembahasannya tentang etika melamar kerja dan wawancara. Baik, sebelum dilanjutkan dengan presentasi dari materi, di sini ada agenda yang akan kami sampaikan pada presentasi. Yang pertama itu ada perkenalan, kemudian yang kedua ada pendahuluan, yaitu ada rumusan masalah. Kemudian yang ketiga ada pembahasan, ada pengertian wawancara, etika wawancara, pentingnya wawancara kerja, cara mengenali pekerjaan dan perusahaan, dan yang terakhir adalah penutup dengan kesimpulan. Baik, sebelum lebih lanjut lagi, di sini kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada Komang Gede Ramai Suara, 18 15 12 4104, absen 21, kelas 6D Manajemen Proyek Konstruksi. Kemudian ada Igede Rizky Wijaya, 18 15 12 4072, absen 14, 6D Manajemen Proyek Konstruksi. Ada Iwayan Ardike, 18 15 12 4028, absen 5, 6D Manajemen Proyek Konstruksi. Dan yang terakhir ada Nyoman Agus Tresna Kusuma Wardana, 18 15 12 4125, absen 28, 6D Manajemen Proyek Konstruksi. Adapun di sini rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada apa pengertian dari wawancara kerja. Kemudian yang kedua, apa pentingnya wawancara kerja? Yang ketiga, apa saja etika yang harus diperhatikan saat wawancara kerja? Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada bagaimana cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Baik, dalam pembahasan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pembahasan. Yang pertama itu ada wawancara. Nah, apa itu wawancara? Wawancara merupakan suatu proses efektif karena adanya proses pertukaran atau melibatkan pembagian peran, tanggung jawab, kepercayaan, emosi, perasaan, motif, dan juga informasi. Nah, dengan begitu, bila ada satu orang yang berbicara terus-menerus, sementara yang lain hanya mendengarkan saja, maka dapat dikatakan bukan wawancara, tetapi lebih tepat sebagai ceramah atau pidato. Kemudian pada wawancara itu terdapat dua pihak. Nah, ada orang yang mewawancarai atau pewawancara, dan ada juga orang yang diwawancarai atau responden. Di mana kedua pihak saling berinteraksi dalam posisi yang tidak selalu sejajar dalam proses tanya-jawab. Ada kalanya pewawancara lebih banyak bicara dengan bertanya, dan sebaiknya dapat terjadi responden lebih banyak berbicara dan bercerita untuk menjelaskan suatu secara panjang, lebar, dan detail. Kemudian ada jenis wawancara. Nah, yang pertama itu wawancara tertutup. Wawancara tertutup adalah sebuah kegiatan wawancara yang dilakukan dengan secara tertutup. Nah, pewawancara harus menjaga atau merahasiakan nama maupun informasi mengenai narasumbernya dengan cara memalsukan atau memberi inisial nama narasumber. Kemudian yang kedua itu ada wawancara terbuka. Nah, wawancara ini bertolak belakang dengan jenis wawancara tertutup, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumber dan juga memiliki pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Kemudian yang ketiga itu ada wawancara konferensi. Nah, wawancara ini adalah wawancara yang dilakukan oleh seseorang pewawancara dengan sejumlah narasumber dan sebaliknya. Kemudian ada wawancara kelompok. Nah, wawancara kelompok adalah wawancara yang dilakukan oleh sejumlah pewawancara kepada narasumber dan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Kemudian ada wawancara individual. Nah, wawancara ini dilakukan oleh secara dengan seorang narasumber
Kemudian ada wawancara terpimpin. Wawancara ini adalah sejenis biasanya menggunakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, baik oleh pewawancara maupun narasumbernya. Kemudian ada wawancara bebas. Wawancara ini yaitu pertanyaan tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Dengan kata lain, wawancara ini tersedia spontan, bergantung dengan suasana dan keadaan ketika kegiatan berwawancara secara langsung. Kemudian ada wawancara tekanan. Nah, wawancara ini paling menakutkan. Kenapa? Kita akan diberi pertanyaan tajam yang dirancang untuk membuat kita jengkel atau tidak tenang. Kemudian ada wawancara video. Seiring dengan upaya para pemberi kerja memangkas pengeluaran untuk perjalanan, wawancara video ini lebih populer karena banyak perusahaan besar menggunakan konferensi video untuk yang menyaring para kandidat. Kemudian ada beberapa metode yang dilakukan saat wawancara. Yang pertama itu adalah mencatat. Nah, mencatat para wawancara biasanya menyiapkan buku dan pulpen untuk mencatat jawaban-jawaban dari narasumber. Nah, ketika mencatat jawaban tersebut, pewawancara akan menulis dengan sangat cepat dan caranya hanya menuliskan poin-poinnya saja. Kemudian ada recording. Nah, pewawancara membutuhkan suatu alat yang berupa perekam suara. Nah, alat ini digunakan untuk merekam jawaban-jawaban yang diberikan kepada narasumber, itu sehingga mereka tidak akan kehilangan informasi sedikit pun. Next. Berikutnya itu ada etika wawancara kerja. Nah, apa saja etika wawancara kerja tersebut? Nah, yang pertama itu datang tepat waktu. Nah, kalian harus memastikan bahwa Anda datang itu ke tempat wawancara dengan waktu yang tepat. Jangan sering terlambat. Kemudian, pergunakanlah kata-kata serta kalimat yang halus serta baik, dan ketika proses berwawancara itu berlangsung, perkataan yang tidak baik dapat mengurangi nilai ketika saat wawancara. Kemudian yang ketiga itu saat wawancara berlangsung, ada baiknya jika Anda menggunakan bahasa yang memang mudah dimengerti oleh lawan bicara Anda. Kemudian yang keempat, itu selain itu Anda juga harus memberikan ekspresi wajah seramah mungkin, serta tunjukkan bahwa Anda termasuk ke dalam orang yang mudah senyum. Kemudian ketika sesi wawancara berlangsung, Anda harus bertingkah laku yang baik serta ramah terhadap lawan bicara Anda. Dalam kata lain, terhadap pihak pewawancara. Kemudian yang selanjutnya itu gunakan pakaian yang rapi serta profesional. Dan harus menggunakan pakaian yang memang sesuai dengan situasi dan kondisi saat berwawancara berlangsung. Kemudian dapat menerima semua perbedaan pendapat ataupun bentuk perselisihan yang memang terjadi saat proses wawancara kerja berlangsung. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Akan saya sambung penjelasan dari rekan saya Yan Ardi, yaitu pentingnya wawancara kerja. Wawancara memberi mereka kesempatan untuk menelusuri lebih dalam data mendasar untuk melihat pribadi kita dan apakah kita sesuai dengan organisasi. Sebagai contoh, perekrut perusahaan A memandang selera humor sebagai prioritas tinggi karena mereka percaya bahwa orang-orang yang tidak memperlakukan diri sendiri terlalu serius dapat lebih baik dalam menghadapi tekanan pekerjaan. Bagi pelamar, wawancara kerja memberikan kesempatan kepadanya untuk menjelaskan secara langsung pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan berbagai faktor lainnya yang berguna untuk meyakinkan perusahaan bahwa dia layak untuk melakukan pekerjaan atau memegang jabatan yang ditawarkan. Selain itu, wawancara kerja juga memungkinkan pelamar untuk menunjukkan kemampuan interpersonal, profesional, dan gaya hidup atau kepribadian pelamar. Jika di dalam CV atau kurikulum vitae
Pelamar hanya bisa mengklaim bahwa dirinya memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik. Maka dalam wawancara, dia diberi kesempatan untuk membuktikannya. Kaitannya dengan MEA, dengan kepanjangan Masyarakat Ekonomi ASEAN, adalah tentu saja bagi pelamar kerja agar dapat memperoleh pengalaman kerja yang lebih bagus, terutama di perusahaan asing, dan tentunya mendapat jaminan kerja yang lebih baik. Bagi perusahaan, wawancara kerja merupakan salah satu cara untuk menemukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan jabatan yang harus dimiliki pelamar tersebut untuk memegang jabatan atau pekerjaan yang ditawarkan. Secara umum, tujuan dari wawancara kerja bagi perusahaan adalah yang pertama, untuk mengetahui kepribadian pelamar, yang kedua, mencari informasi relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan, yang ketiga, mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan bagi jabatan dan perusahaan. Kemudian yang terakhir, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pelamar-pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja. Sedangkan bagi perusahaan, wawancara merupakan tahapan yang penting untuk mengetahui dan menyaring calon pegawai yang berkualitas dan bisa bersaing secara global. Karena melalui wawancara, perusahaan dapat melakukan komunikasi dua arah yang tentunya hal ini sangat bermanfaat untuk mengetahui identitas calon pegawai secara lebih mendalam. Berbagai aspek, khususnya kepribadian yang kita tampilkan baik secara verbal maupun non-verbal, bahkan saat kita memasuki ruang wawancara, akan memperoleh perhatian dari pewawancara. Aspek-aspek kepribadian atau personality aspek yang akan dinilai antara lain mencakup penampilan secara fisik, gerak-gerik dan sopan santun, nada suara atau tone voice, rasa percaya diri, inisiatif, kebijaksanaan, daya tanggap dan kerjasama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan, serta selera humor. Dengan memperhatikan berbagai karakter di atas, pewawancara akan dapat memprediksi apakah kita termasuk salah seorang yang dipilih untuk menduduki posisi tertentu dalam suatu perusahaan atau tidak. Pewawancara dapat juga melihat apakah kita nanti mempunyai peluang yang sukses atau tidak dengan melihat berbagai isyarat verbal maupun non-verbal yang kita tampilkan pada saat wawancara. Next. Akan saya sambung cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya kita mempelajari terlebih dahulu mengenai pekerjaan dan perusahaan. Informasi tersebut bisa diperoleh dari berbagai publikasi resmi yang dikeluarkan perusahaan tersebut, baik berbentuk jurnal, majalah, atau buletin. Perusahaan sekarang ini menginginkan kandidat yang serius untuk menunjukkan pemahaman tentang operasi perusahaan, pasar, serta tantangan strategis yang taktis. Pada era informasi ini, pencarian informasi mengenai perusahaan bukanlah hal yang sulit. Wawancara sebagai bentuk komunikasi dua arah atau two-way communication merupakan kesempatan yang baik bagi pelamar untuk menanyakan secara langsung berbagai hal mengenai pekerjaan dan perusahaan pada pewawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan antara lain, yang pertama ada apa tugas dan tanggung jawab dari pekerjaan yang dilamar, bagaimana kebijakan perusahaan mengenai promosi, bagaimana kesempatan berkembang dalam perusahaan, apakah tersedia program pelatihan bagi pegawai baru, apa yang menjadi produk unggulan perusahaan. Kemudian yang terakhir ada siapa pesaing utama perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dalam wawancara sangat penting artinya bagi pewawancara, terutama dalam kaitannya dengan tingkat keseriusan jika kita dalam melamar posisi pekerjaan tersebut. Kalau kita sudah memberi kesempatan untuk menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaan maupun perusahaan tetapi tidak kita manfaatkan, wawancara dapat menilai kita sebagai pelamar yang diragukan tingkat keseriusannya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan pewawancara dan hindari pertanyaan-pertanyaan yang bernada interogasi. Ketika kita diundang untuk wawancara sebuah posisi, wawancara kemungkinan sudah memiliki beberapa gagasan. Apakah kita memiliki persyaratan yang tepat berdasarkan peninjauan resume? Tetapi selama wawancara, kita diminta untuk menguraikan pendidikan dan pekerjaan sebelumnya lebih dalam sehingga pewawancara dapat seberapa sesuai keterampilan dengan yang diminta. Dalam banyak kasus, wawancara akan mencari
orang dengan keluasan dalam menerapkan keterampilan yang berbeda-beda di beberapa bidang. Ketika menguraikan keterampilan, bersikaplah jujur. Jika kita tidak mengetahui cara melakukan sesuai, katakan saja. Tingginya biaya akibat perekrutan karyawan yang tidak sesuai membuat semakin banyak perusahaan mengadakan pemeriksaan latar belakang. Selain itu, banyak pemberi kerja melakukan uji perekrutan. Tes semacam itu memverifikasi keterampilan pekerjaan kandidat yang menentukan apakah para pelamar cocok dengan pekerjaan itu. Apakah mereka akan bernilai karena telah melakukan pengeluaran untuk perekrutan dan penelitian. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Akan disambung oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Dalam proses wawancara kerja, sangat diperlukannya beberapa etika baik guna membuat kesan yang baik pula saat berlangsungnya proses wawancara kerja. Pengertian dari etika itu sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu nilai terkait perilaku mana yang benar serta mana yang salah yang memang dimiliki oleh setiap orang. Di dalam suatu wawancara kerja, komunikasi menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Komunikasi adalah suatu proses mengirimkan sinyal atau pesan antara pengirim dan penerima melalui berbagai macam metode, baik secara tulisan, isyarat nonverbal, maupun lisan. Komunikasi juga merupakan mekanisme yang kita gunakan untuk membangun dan modifikasi hubungan. Komunikasi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia kerja, dan menjadi salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat menimbulkan suatu masalah. Serta saat wawancara kerja, untuk dapat melewati tahap dari wawancara tersebut, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Hal tersebut adalah persiapan secara fisik atau tampil dengan rapi dan menarik, persiapan secara mental, atau membuat diri kita lebih tenang dan menghilangkan rasa grogi. Persiapan secara administrasi, mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan, dan menyerahkan usaha kita terhadap Tuhan agar diberikan hasil yang terbaik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih rekan saya sudah menjelaskan tentang materi dari etika melamar kerja dan wawancara. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi khalayak umum dan mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.